Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membahas tentang bagaimana perpindahan cairan tubuh khususnya pada proses hemodialisa. Ya, baik. Untuk perpindahan cairan tubuh pada tubuh manusia, bagaimana cairan tubuh berpindah dari satu sel ke sel yang lain dengan mudah? Karena perpindahan sel yang memisahkan kompartemen cairan tubuh yang bersifat semi-permeabel. Semakin besar molekul sel, maka semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk berpindah dari sel satu ke sel yang lain melalui membran. Cairan dan zat pelarut akan bergerak melalui membran berdasarkan 4 proses. Yang pertama adalah osmosis, ada difusi, ada filtrasi, dan transportasi aktif. Kita akan menjelaskan tentang osmosis, di mana osmosis ini merupakan larutan yang volumenya sama namun berbeda konsentrasi zat yang terlarut, maka akan terjadi perpindahan air atau zat pelarut dari larutan dengan konsentrasi zat terlarut yang lebih rendah ke larutan dengan zat konsentrasi terlarut lebih tinggi. Osmosis ini berfungsi untuk menyeimbangkan konsentrasi molekul ion pada kedua sisi membran. Osmolalitas merupakan suatu ukuran untuk menggambarkan tekanan dalam serum. Untuk normalnya berkisar antara 275 sampai 295 mili osmosis per kilogram. Larutan akan diklasifikasikan sebagai larutan hipertonik, isotonik, dan hipotonik. Larutan isotonik merupakan larutan yang memiliki osmolalitas yang sama dengan plasma darah. Contohnya adalah larutan normal salin atau larutan natrium klorida 0,9%. Larutan ini akan meningkatkan volume tubuh tanpa menyebabkan perpindahan cairan dari kompartemen. Yang kedua adalah larutan hipertonik, di mana larutan yang memiliki tekanan osmotik yang lebih besar. Dalam hal ini dijelaskan bahwa larutan ini adalah natrium klorida 3% dan larutan dextrose 5%. Larutan ini akan mendorong cairan keluar dari sel yang menyebabkan terjadinya keriput pada sel. Yang ketiga adalah larutan hipotonik. Larutan ini merupakan larutan yang memiliki osmolalitas yang lebih rendah dibandingkan dengan plasma darah. Dalam hal ini dicontohkan adalah natrium klorida 0,45%. Larutan ini akan menarik cairan masuk ke dalam sel dan menyebabkan terjadinya sel akan membesar. Yang berikutnya adalah difusi. Proses difusi ini merupakan perpindahan zat yang terlarut yang berada di dalam larutan yang melalui membran semi-permeabel dari area yang konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah. Yang berikutnya adalah filtrasi. Filtrasi ini terjadi karena adanya perbedaan tekanan antara dua ruang yang dibatasi oleh membran. Cairan yang akan keluar dari daerah yang bertekanan tinggi ke daerah yang bertekanan rendah. Jumlah cairan yang keluar sebanding dengan besar perbedaan tekanan, luas permukaan membran, dan permeabilitas membran. Tekanan yang mempengaruhi filtrasi ini disebut dengan tekanan hidrostatik. Yang berikutnya adalah transportasi aktif. Transportasi aktif ini diperlukan untuk mengembalikan partikel yang telah berdifusi secara pasif dari daerah yang konsentrasinya rendah ke daerah yang konsentrasinya lebih tinggi. Perpindahan ini membutuhkan energi atau ATP untuk melawan perbedaan konsentrasi tersebut. Contohnya adalah pompa natrium kalium. Natrium akan dipompa keluar dari sel dan kalium akan dipompa ke dalam sel. Kalium lebih tinggi di cairan intrasisial dan natrium akan lebih tinggi di cairan ekstrasisial. Kemudian kita akan membahas tentang regulasi cairan tubuh. Untuk asupan cairan, di mana pusat kontrol haus berada di dalam hipotalamus atau di otak. Osmoreseptor akan terus memonitor tekanan osmotik serum dan ketika osmolalitas meningkat, hipotalamus akan distimulasi. Peningkatan osmolalitas plasma akan terjadi pada keadaan yang memicu peningkatan asupan cairan hipertonik. Hipotalamus akan distimulasi pada saat kehilangan cairan
secara berlebih dan hipovolemia terjadi pada seseorang yang mengalami muntah dan perdarahan. Untuk asupan cairan pada orang dewasa berkisar antara 2.200 sampai dengan 2.700 ml per hari, yang terbagi menjadi cairan oral, cairan melalui makanan, dan cairan melalui metabolisme oksidatif. Kemudian regulasi hormonal. Pengaturan asupan cairan melalui beberapa mekanisme. Ada cairan yang dibantu dengan mekanisme hormon antidiuretik, renin-angiotensin-aldosteron, dan atrial natriuretik peptid. Yang pertama adalah hormon ADH, antidiuretik hormon. Hormon ini diproduksi di kelenjar pituitari atau di mana letaknya di daerah hipotalamus posterior. Hormon ADH ini akan mencegah terjadinya diuresis yang menyebabkan tubuh akan menyimpan air. Hormon ini akan bekerja langsung pada tubulus ginjal dan ductus. Hormon ini akan membuat sel akan lebih permeabel terhadap air. Yang kedua adalah renin, hormon renin-angiotensin. Hormon renin-angiotensin ini akan menyebabkan terjadinya vasokonstriksi pada pembuluh darah dan meningkatkan aliran darah ke ginjal. Yang ketiga adalah hormon aldosteron. Hormon ini akan menurunkan reabsorpsi atau penyerapan atau penyimpanan natrium serta terjadi sekresi dan ekskresi kalium. Efek dari renin-angiotensin-aldosteron ini akan meretensi natrium dan air dan akan menyebabkan penyimpanan volume darah. Kemudian hormon atrial natriuretic peptide, di mana hormon yang disekresikan dari sel atrial jantung dapat meningkatkan volume darah yang bersirkulasi. NNP berperan sebagai diuresis yang menyebabkan kehilangan natrium dan akan menghambat mekanisme rasa haus. Regulasi keluaran cairan ini di dalam tubuh dibagi menjadi beberapa organ yang akan mengeluarkan cairan di dalam tubuh. Ada ginjal, kulit, paru-paru, dan gastrointestinal. Ya, dan jumlah kehilangan pada cairan tubuh kurang lebih dalam satu hari itu sebanyak 1.500 ml. Kemudian kita akan lanjutkan terkait dengan hemodialisa. Hemodialisa adalah merupakan suatu alat di mana alat ini akan menggantikan fungsi dari ginjal, di mana kita tahu ginjal ini adalah sebagai penyaring darah. Jadi hemodialisa merupakan alat untuk mengeluarkan zat metabolisme seperti ureum, kreatinin, di mana zat-zat ini yang adalah sampah dari darah atau sisa-sisa metabolisme yang sifatnya sangat beracun yang tidak dibutuhkan oleh tubuh, dengan cara mengalirkan darah melalui dialiser yang berisi membran yang selektif dan membran permeabel, di mana melalui membran tersebut akan terjadi difusi zat-zat yang tidak dikehendaki. Tujuan dari dialiser ini adalah untuk menggantikan fungsi ginjal dalam fungsi ekskresi, yaitu di mana akan membuang sisa-sisa metabolisme dalam tubuh seperti tadi ureum, kreatinin, dan sisa metabolisme yang lain. Yang berikutnya adalah mengganti fungsi ginjal dalam mengeluarkan cairan tubuh yang seharusnya dikeluarkan sebagai urin pada saat ginjal itu dalam kondisi yang baik. Yang ketiga adalah meningkatkan kualitas hidup pasien yang menderita penurunan fungsi ginjal. Bagaimana proses perpindahan cairan pada saat hemodialisa? Pada proses hemodialisa, darah akan dialirkan keluar tubuh dan disaring melalui ginjal buatan atau dinamakan dialiser. Kemudian darah yang telah disaring akan dialirkan kembali ke dalam tubuh. Rata-rata tubuh manusia mempunyai darah sekitar 5-6 liter. Selama proses hemodialisa hanya sekitar 0,5 liter yang berada di luar tubuh. Pada saat proses hemodialisa, cairan tubuh
yang berupa darah akan keluar melalui pembuluh darah arteri dengan cara menyambungkan selang intravena melalui arteri-arteri seperti femoralis, brachialis, dan radialis, di mana kemudian darah itu akan mengalir melalui selang dan akan keluar dan masuk ke dalam mesin dialiser, di mana di dalam mesin ini darah akan dibersihkan dan disaring, kemudian sisa-sisanya akan ditinggalkan dan hasil saringan darah yang bersih itu yang nantinya akan masuk lagi ke dalam tubuh. Setelah darah sudah dibersihkan di dialiser, darah akan masuk kembali ke dalam selang penghubung intravena yang akan masuk lagi melalui arteri. Sehingga darah yang sudah masuk ke dalam tubuh sudah dalam kondisi yang baik. Sudah tidak ada zat-zat yang beracun. Proses tersebut akan berlangsung selama kurang lebih 4-5 jam. Ya, baik. Jadi, tadi kita sudah membahas tentang bagaimana proses-proses perpindahan cairan tubuh melalui beberapa proses. Dan kita kaitkan dengan kondisi di mana pasien yang akan mengalami hemodialisa. Jadi nanti silakan mahasiswa mereview kembali terkait dengan topik yang sudah kita bahas. Setelah itu, mahasiswa juga boleh melihat di beberapa jurnal-jurnal terkait. Baik, itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.